Assalamualaikum sahabat. Jihad bagi sebagian orang adalah sebuah kata yang mengerikan, yang berisikan tentang peperangan. Kita tidak menyalahkan orang-orang yang menggeser makna jihad sebagai hal yang negatif, karena memang orang-orang tersebut tidak memiliki pengetahuan tentang jihad atau kurang pemahaman tentang jihad itu sendiri, bahkan dari orang-orang muslim itu sendiri. Karena kurangnya pemahaman tentang jihad dipakai sebagai alat propaganda, sebagai penentang otoritas yang mereka anggap sebagai rezim penindas. Seruan berjihad identik dengan kekerasan. Jihad adalah semangat yang bisa menghancurkan. Bahkan negara adidaya pun bisa sangat ketar-ketir dengan jihad. Ditambah dengan persaudaraan seiman, kekuatan muslim semakin kuat. Maka umat Islam harus dipecah belah dengan propaganda. Jihad dipakai untuk mengorbankan semangat anti terhadap kelompok tertentu. Ada beberapa oknum ulama yang mempunyai paham si paling benar, dan yang lain adalah si paling salah. Dan yang paling ironis, perkataan mereka selalu didengar, bahkan harus dipatuhi. Ada juga ustadz sekarang seolah-olah hanya dia yang benar. Ceramahnya kasih takut-takut orang. Ada juga itu pak, ceramah sedikit-sedikit, neraka. Nenekmu punya neraka. Disinilah celah perpecahan terjadi. Atas nama jihad, mereka memerangi satu sama lainnya. Jadi, apakah jihad adalah sesuatu yang salah bila diterapkan oleh umat Islam di era modern ini? Untuk itu, mari kita pahami dengan benar. Dari konteks bahasa, jihad berasal dari kata juhud dan jahad. Juhud memiliki arti dengan sungguh-sungguh, kesungguhan, letih atau sukar, dan sekuat-kuatnya. Jahad memiliki arti yang kurang lebih sama, yaitu kesanggupan, kemampuan, daya upaya, dan kekuatan. Dalam segi bahasa, jihad adalah kata kerja yang berarti berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat-kuatnya dalam keadaan letih ataupun sukar. Namun perjuangan ini bukan hanya berperang, karena kata perang bila diterjemahkan dalam bahasa Al-Quran berarti hital, harb, atau guswah. Ketiganya memiliki arti perang. Lantas, kenapa jihad sering dipakai dalam pembahasan perang? Kisah-kisah perang identik dengan heroisme. Heroisme sendiri adalah sikap atau tindakan yang menunjukkan keberanian, pengorbanan, dan dedikasi dalam menghadapi tantangan, bahaya atau kesulitan. Jadi, kisah-kisah heroik sering dipakai untuk menginspirasi orang-orang untuk berjuang dengan bersungguh-sungguh. Jihad memang hanya dipakai oleh orang-orang Islam karena memang jihad adalah berjuang atas nama Allah. Kisah-kisah perang banyak diceritakan dalam sejarah. Nabi Muhammad di awal-awal peradaban Islam muncul pada abad ke-7 Masehi. Nabi Muhammad melakukan perjuangan ketauhidan dengan berdialog dan perang. Banyak perjanjian yang dilakukan oleh kaum muslim di masa lalu. Itu menunjukkan bahwa dialog adalah jalan awal dalam upaya menegakkan agama tauhid. Namun, banyak yang dilanggar oleh kaum Quraisy Arab hingga terjadinya perang untuk mempertahankan diri. Tercatat ada 27 peperangan dalam waktu 10 tahun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jadi, Nabi Muhammad dalam menyebarkan Islam memang menggunakan dialog dan perang untuk mempertahankan agama. Dalam sejarah bangsa Indonesia, jihad dipakai untuk memobilisasi masyarakat demi berjuang melawan penjajahan, seperti Perang Diponegoro, Perang Aceh, dan perang-perang yang lainnya. Perang 10 November, perang yang paling bersejarah dan ikonik bagi bangsa Indonesia. Perang yang melibatkan hampir semua rakyat sipil. Demi memobilisasi rakyat untuk bersatu, para ulama mengeluarkan fatwa resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober
1945. Perang yang membuat pasukan Inggris merasa seperti di neraka, padahal mereka adalah pemenang perang dalam Perang Dunia Kedua. Dalam semangat berjihad, rakyat Indonesia bersatu melawan penjajahan. Kisah-kisah perang ini diharapkan memberikan semangat juang bagi para kaum muslimin. Jihad dalam teologi tasawuf mempunyai makna melawan hawa nafsu. Ini seperti dalil hadis yang seperti ini. Karena dalam beberapa kasus di masa lalu, bila seseorang telah selesai dalam perang besar, mereka malah sibuk dengan harta rampasannya daripada merekonstruksi hubungan antara pihak-pihak terkait. Mereka, para pemenang perang, biasanya sangat senang dan bahkan mungkin akan bertindak sewenang-wenang terhadap musuh mereka yang kalah. Para sufi merepresentasikan sebuah jihad yang besar adalah jihad melawan hawa nafsu, di mana kemegahan dunia selalu membuat kita lupa diri dan kita akan jatuh ke dalam hawa nafsu duniawi. Dalam teologi tasawuf, kita diajarkan untuk tidak terlalu berambisi dalam duniawi. Maka dalam hal ini, perang melawan hawa nafsu sangat ditekankan. Apalagi di saat bulan puasa saat ini, kita dituntut untuk menekan nafsu kita. Teologi tasawuf dalam jihad banyak diadaptasi oleh masyarakat Indonesia. Namun hal ini sering disalahgunakan oleh mereka yang bermental miskin. Atas nama melawan hawa nafsu, mereka tidak terlalu fokus dalam mencari nafkah. Bahkan ketika mereka jatuh ke dalam lembah kemiskinan, mereka sering menyalahkan orang lain, pemerintah, bahkan takdir mereka sendiri. Memahami jihad dalam melawan hawa nafsu tidak ada yang salah, bahkan sangat dianjurkan. Namun, jihad bukan hanya sekedar melawan hawa nafsu. Jihad sendiri mempunyai makna yang luas dan bisa dipakai di mana saja dan kapan saja, tergantung konteksnya. Saat ini di seluruh dunia, khususnya Indonesia, masuk ke dalam jerat kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kebijakan pemerintah, tapi juga dipengaruhi oleh faktor masyarakatnya. Dalam hal ini, Indonesia adalah negara yang masuk ke dalam dunia ketiga, negara yang masih banyak orang-orang yang miskin, dan kemiskinan sulit untuk diatasi. Dalam hal ini, Indonesia adalah medan yang cocok untuk kita berjihad. Bukan jihad berperang melawan orang-orang kafir, melainkan jihad kita melawan kemiskinan. Semua orang Islam tahu bahwasanya kemiskinan mendekati kekufuran, dan kita sebagai umat yang mengaku muslim harus memiliki semangat juang dalam mempertahankan diri dari kekufuran. Maka dari itu, jihad harus diperlakukan. Kita semua dalam hal apapun mempunyai peran kita sendiri-sendiri. Kita sebagai seorang pelajar, kita wajib menuntut ilmu demi bekal dalam memerangi kemiskinan di masa yang akan datang. Kita sebagai orang tua, kita wajib memberikan bekal ilmu kepada anak kita supaya tidak terjerat oleh kemiskinan. Kita sebagai seorang pekerja, kita wajib bekerja, mencari nafkah untuk mempertahankan diri dari kemiskinan. Kita sebagai seorang pejabat wajib bekerja untuk rakyat demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kita sebagai pengusaha, kita wajib membuka lapangan pekerjaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kita sebagai pengajar, kita wajib memberikan wawasan ilmu kepada murid kita. Kita tidak boleh bermalas-malasan, apalagi menyerah terhadap nasib. Karena kita masih hidup di negara miskin, kita jangan lari dari tanggung jawab kita dalam perang ini. Kita jangan menjadi orang yang kafir karena menelantarkan mereka yang hidup dalam kemiskinan. Apalagi kita mengantarkan mereka dalam hidup kemiskinan. Kalian para koruptor adalah musuh kita semua. Jadi jihad masih sangat relevan di era damai saat ini. Bahkan jihad akan tetap dibutuhkan bagi kita yang mengaku sebagai seorang muslim.
Jihad kita melawan hawa nafsu, melawan kemiskinan, mempertahankan diri dari kekufuran. Karena kita masih hidup dalam kesusahan, dan kita wajib berjuang sampai kita syahid. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.